Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani ikan lele. Kali ini saya akan menunjukkan kepada sobat semua mengenai tentang proses pembuatan kolam dengan rangka baja ringan. Nah, kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan kolam dengan rangka baja ringan dari tahapan awal sampai selesai sobat ya. Jadi tonton dan simak video saya dari awal sampai akhir. Nah, dalam proses pembuatan kolam dengan rangka baja ringan, kita terlebih dahulu yang harus kita bangun adalah lantai dasar sobat, karena rangka baja ringan itu harus rata ya. Berbeda jika kita membangun kolam dengan bahan bata ringan ataupun bata merah, kita harus membuat fondasi terlebih dahulu. Tapi kalau kita ingin membangun kolam dengan rangka baja ringan, kita harus membuat lantai dasar rata ya. Nah, setelah kita membuat lantai dasar, kita buat gorong-gorong seperti dalam video ini. Nah, dalam proses pembangunan kolam seperti ini ya sobat ya, ini pengerjaannya sangat singkat sekali atau sangat cepat karena hanya membutuhkan waktu 3 hari sobat ya untuk membangun kolam 4 ya. Nah, setelah kita membuat lantai dasar seperti dalam video ini dan gorong-gorong, barulah kita bisa membangun atau merancang desain rangka baja ringan. Nah, untuk pembuangannya sendiri ini saya taruh di as tengah tapi bagian pinggir sobat ya. Nah, ini saya akan tunjukkan rangka baja ringan yang sudah saya rangkai sobat ya. Ini belum selesai rangkanya sobat. Ini terlebih dahulu kita buat seperti tangga terlebih dahulu kita rangka. Pastikan ketika kita membuat rancangan ini untuk bagian penopang GRC nya nanti itu harus pas di as tengahnya ya sobat ya. Nah, ini kolam yang lama sebelah sini, ini sudah 5 tahun bertahan ya, dan ini saya mau membangun lagi sobat ya. Nah, untuk bagian ketinggian ini ataupun penahannya ini sekitar 50 cm sobat, dan untuk jaraknya satu dengan yang lain itu sekitar 50 atau 60 cm. Dan rangka bagian tengahnya itu seperti ini kita nanti juga kasih penyangganya ya, dan ini belum dipasang. Ini ada 5 penyangga atau 6 penyangga. Dan untuk bagian proses pembautan dalam ini kita menggunakan baut gypsum sobat ya, bukan baut roping ya, berbeda. Kalau yang bagian luar itu kita menggunakan baut roping karena tidak menonjol ya. Kalau yang bagian dalam itu baut gypsum supaya tidak menonjol. Kalau bagian luar kita menggunakan baut roping. Nah, kalau kita menggunakan semua baut roping itu biasanya ataupun baut yang besar itu biasanya akan menonjol, sehingga besar kemungkinan ketika kita memasang GRC kasih bot nanti itu akan susah ya. Nah, ini kita harus potong ataupun kita kasih coakan ya, ataupun kita kasih mal terlebih dahulu bagian tengah-tengahnya itu, karena dalam proses pemasangan ini kita pasang belakangan sobat ya. Nah, banyak sekali yang bertanya ya, Bang, untuk kolam dengan rangka baja ringan seperti itu, apakah kalau kena air hujan ataupun terendam air itu tidak khawatir akan berkarat? Nah, jadi ada beberapa jenis merek baja ringan teman-teman ya. Jadi kalau mungkin yang teman-teman beli itu yang bukan merek Kencana pasti akan berkarat ya. Tapi yang kalau merek Kencana insya Allah dengan yang ketebalan 0,75, dan teman-teman tanyakan terlebih dahulu yang menjual ya, apakah ini ada pelapis anti karatnya atau tidak. Nah, kalau memang ada pelapis anti karatnya, teman-teman silahkan beli yang ada pelapis anti karatnya ya. Nah, ini kita buat penyangga untuk isian tengah yang kosong tadi sobat ya. Ini untuk tingginya 50 cm kita potong sama rata ya. Nah, kelebihannya apa sih kolam dengan rangka baja ringan? Ini kelebihannya adalah ketika kita membangun kolam di tempat yang mungkin itulah hanya sewa ya, ataupun kita ingin merubah tempat ya, mungkin kadang kan untuk tempatnya atau lahannya itu kadang buat hajatan atau dan lain sebagainya, itu bisa dibongkar pasang sobat ya. Nah, kolam dengan rangka baja ringan ini untuk biayanya pun tergolong atau terbilang murah ya, karena kalau kita membandingkan dengan kolam bata ringan ataupun bata merah itu jauh ya. Nah, untuk budget untuk 4 kolam itu sekitar 4 juta sobat ya, itu dari mulai bahan, terpal, pokoknya semua bersih ya, sama tukang-tukangnya ya. Nah, itu pun untuk tenaganya itu hanya pakai 1 tenaga, karena untuk biasanya kan untuk pengerjaannya 2 orang ya sobat ya. Jadi yang satu ini saya bantu sendiri ya, sehingga tidak memerlukan banyak tenaga kerja ya.
Nah, ini kita buat seperti ini, harus pemotongannya itu harus benar-benar rapi dan rata sobat ya, jangan sampai panjang 1 cm ataupun kurang 1 cm, nanti akan tidak rapi ya. Pembuangannya kita harus buat serapi mungkin seperti ini. Ketinggian pembuangan ini sekitar 30 cm, untuk lebarnya juga 30 cm sobat ya. Dan ini waktunya kita ngopi sobat ya, jadi ketika kita mengerjakan kolam itu jangan lupa ada istirahatnya, jadi tidak langsung seperti borongan, tidak ya, kita harus pelan-pelan supaya pengerjaannya itu rapi ya sobat. Nah, ini dalam proses pengerjaannya ini yang paling berat adalah proses pengecoran lantai dasar ini aja sobat ya, yang lain itu ringan semua ya, karena berada di bawah ya. Nah, untuk pembuangannya sendiri, untuk kemiringannya ini saya atur sekitar 2 cm, tidak terlalu tinggi, karena sudah 2 cm itu pun sudah airnya sudah kenceng ya miringnya ya. Nah, untuk bagian dindingnya sendiri saya menggunakan GRC Kasibot sobat ya. GRC Kasibot ini sudah terbukti kuat, tahan lama, dan juga tahan air ya. Harus merek Kasibot sobat, jangan yang lain ya, karena sudah pernah saya praktekkan menggunakan merek yang lain, GRC tapi yang lain ya, itu mudah sekali pecah ataupun getas istilahnya ya. Nah, kalau yang merek Kasibot, GRC Kasibot ini sangat ulet sekali, kalau kena panas dan hujan dia semakin keras dan ulet ya, berbeda dengan merek yang lain. Dia teksturnya itu seperti kayak apa ya, lentur dan juga keras ya. Untuk memotongnya sendiri ini saya menggunakan gerinda, karena ini ketebalannya 8 mili sobat ya, sangat tebal sekali. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang ketebalan 5 mili juga bisa, itu relatif teman-teman, budgetnya disesuaikan saja. Maka dari itu saya sampaikan untuk satu kolamnya pembuatannya kurang lebih sekitar 1 juta ya, tapi kalau untuk pembangunan 4 kolam 4 juta ya, itu pun tergantung bahan yang teman-teman gunakan. Kalau bagus ya bisa segitu ataupun bisa naik, tapi kalau bahannya biasa bisa kurang ya. Nah, ini sobat bagian penyangga tengahnya ini kita pasang seperti ini. Untuk atasnya kita pasang belakangan, karena nanti untuk bagian atasnya kita ngepasin untuk GRC nya sobat ya. Nah, untuk pemasangan GRC nya ini kita pasang yang memanjang terlebih dahulu sobat. Untuk sekatnya itu kita pasang belakangan ya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk bagian sambungan itu harus pas di antara baja ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang saya kasih sudut anak panah ini, itu pas di bagian as tengah supaya rapi ya. Dalam proses pemasangan GRC seperti ini saya menggunakan baut Gibson sobat ya, dengan panjang 3 cm ya. Nah, ini untuk pemasangan ini harus hati-hati, karena kalau terlalu kenceng biasanya akan pecah ya, karena baut Gibson itu kalau kita baut dengan terlalu menepi itu akan pecah sobat ya, jadi harus hati-hati dan pelan-pelan. Nah, ini yang mungkin memakan waktu sobat, walaupun ini terlihat mudah, tapi kalau tidak pekerjaannya itu akan sangat lama sekali ya. Nah, untuk teman-teman kalau ingin membuat kolam khususnya untuk wilayah Demak ya, ataupun Jepara atau Kudus, teman-teman langsung saja jabrik atau komentar di kolom komentar saya. Nanti saya bisa mengerjakan kolam tersebut dengan borongan ataupun harian ya. Nah, ini pekerjaan ini terbilang ya, karena ini teman saya sendiri, jadi ini saya anggap harian borong ya, jadi agak ngoyo sidik lah istilahnya Jawanya ya. Nah, dalam proses pengeboran ini kita tidak perlu memakai baut terlalu rapat sobat ya, cukup jarang-jarang saja, karena GRC nya ini yang penting itu nempel ya. Jadi bagian kanan kiri tengah itu ada 2, itu sudah cukup ya, jadi tidak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Nah, setelah sudah kita pasang, lalu kita lanjut bagian sampingnya, karena yang sebelahnya itu sudah kepasang. Ini sampingnya juga kita kasih GRC juga yang ketebalan 8 mili sobat ya, atau yang tebal. Ini biasanya khusus untuk dinding sobat ya, sekat dinding. Nah, untuk proses pembautan ini juga harus hati-hati supaya tidak pecah ya, karena kalau pecah itu pasti akan kurang rapi ya.
Jadi setelah kita sudah baut semua bagian memanjang seperti ini, lalu bagian sekatnya kita baru pasang sobat ya. Nah, ada juga yang bertanya, Bang, GRC itu apakah kalau kena air itu gak rawan jebol ataupun pecah atau mungkin rawan rusak atau cepat rusak ya. Nah, GRC Kasibot ini teman-teman ya, ini bahannya itu dia berbeda dengan bahan gypsum ya. Mungkin yang teman-teman maksud itu mungkin gypsum ya. Itu kalau kena air itu akan mudah sekali pecah atau jebol ya. Kalau GRC Kasibot ini kalau teman-teman tendang yang 8 mili ini ya, tendang dengan kaki polos ya, itu dijamin ya pasti akan melentung ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ke pembahasan pembuatan kolam baja ringan ini. Jadi ada juga yang bertanya, Bang, proses pembuatan kolam dengan rangka baja ringan seperti dalam video itu apakah bahannya bisa diganti dengan menggunakan esbes untuk dindingnya Bang? Ya, jawabannya bisa sobat ya. Jadi dinding yang saya pakai ini itu bisa diganti dengan esbes ya. Tapi saya tidak suka dengan menggunakan esbes karena teksturnya yang bergelombang dan dia juga memakan volume ya. Kalau satu sisinya itu 5 cm, sisinya 5 cm, jadi 10 cm ya. Jadi kurang efisien ya. Jadi selain dari kurang efisien, kurang rapi juga ya, karena bagian sudutnya pun kurang rapat ya, sehingga tikus bisa masuk ya. Dan ada beberapa kasus juga esbes itu bisa pecah ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan bagian sekat tengah ini kenapa saya pasang belakangan, karena supaya kita bisa pasang yang lurusnya ini terlebih dahulu ya, ataupun potongannya itu supaya kita bisa tahu ya. Nah, seperti ini teman ya, ini bagian ini kan ada potongannya ya, supaya potongannya itu rapi semua ya, ada di satu sisi semua ya. Tapi kalau kita sekatnya kita pasang dulu, lalu banyak sekali potongan teman-teman ya nantinya. Nah, ini setelah kita pasang, kita akan tunjukkan kepada sobat semua ketebalan 8 mili itu seberapa sih ya, segini teman-teman ya. Ini kita pasang harus hati-hati. Setelah kita pasang seperti ini, kita barulah kasih terpal sobat ya. Jadi ada juga yang menyarankan menggunakan resin sama katalis ya, atau di lempoksi ya. Itu tanpa terpal pasti bisa Bang. Nah, sebenarnya bisa aja teman-teman, tapi biayanya lebih mahal lagi ya. Nah, ini terpal yang saya gunakan, ini terpal saya beli dari online teman-teman ya. Ini tipe A20 ya, dengan merek Korea kalau nggak salah teman-teman ya. Dan ini rekomendasi banget teman-teman ya. Kolam terpal ini yang saya beli ini harganya paling murah atau best seller dari penjual terpal yang lain menurut saya ya, karena saya sudah langganan dari 5 tahun yang lalu. Saya selalu membeli di tempat yang sama dan hasilnya memuaskan ya. Nah, ini terpalnya saya akan tunjukkan kepada sobat semua ya. Terpal tipe A20, bahannya bagus dan kuat ya. Nah, untuk pemasangan terpal ini kita bisa lakukan sendiri sobat, atau 2 orang jauh lebih cepat. Karena dalam proses pemasangan terpal ini kan sudah saya pesan berbentuk kotak sobat ya, jadi pemasangannya jauh lebih mudah dan cepat ya. Oke, setelah kita unboxing terpalnya, kita langsung pasang sobat ya. Jadi kalau sudah terpasang itu bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman kalau suka dengan konten saya, jangan lupa klik like dan subscribe teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, Bang, itu maksimal ketinggian berapa dan panjang berapa? Untuk ketinggian maksimal 80 dan untuk lebar 2 meter, panjang 4 meter ya. Dan itu harus ada sabukan teman ya, ataupun ada beberapa bajaringan yang harus ditanam supaya tidak melar. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, salam sukses selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan dipraktekkan teman ya.